Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan membawakan solusi untuk menghadapi culture shock loh. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu berisikan 2 orang anggota kelompok, di antaranya Aida Arifah Nur dan Yusri Liana, dengan dosen pengampu kami Pak Ishak Matona SPC MSI. Langsung saja yuk, check it out! Saat ini bunuh diri jadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan jadi perhatian global. Jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 kematian atau kematian setiap 40 detik. Ternyata menurut Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Derajat Sulistyo Widayarto, gagal beradaptasi bisa jadi salah satu penyebab utama depresi dan bunuh diri. Kalau begitu, gimana caranya biar kamu tidak gugup beradaptasi dengan lingkungan baru, orang baru, dan budaya baru? Memang sering bikin kamu nervous dan berhati-hati untuk berkomunikasi. Nah, kamu nggak perlu terburu-buru untuk sempurna dan bikin kamu jadi merasa lebih tertekan. Ada caranya dengan mempraktekkan step by step. Pertama, kamu harus belajar mendengarkan orang lain terlebih dahulu, atau lebih peka dengan situasi lingkungan di sekitarnya. Keuntungannya adalah kamu bakal lebih gampang menyatu dan menerima untuk menjadi pendengar yang baik. Kamu harus bisa isi pembicara yang baik. Selain itu, kamu juga nggak perlu ragu menanyakan hal yang kurang jelas disampaikan. Menjadi pendengar yang baik, kamu juga perlu membuat pesan yang baik dan melakukan 11 cara sebagai berikut. Cekidot. Menjadi pendengar yang baik, kamu juga perlu membuat kesan yang baik. Saat berkomunikasi, ada 11 cara yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, kamu harus memperhatikan bahasa tubuh dan kontak mata saat berbicara dengan orang lain. Yang kedua, hindari komunikasi yang bertele-tele. Soalnya, bisa jadi lawan bicara kamu tidak paham dengan arah pembicaraan atau malah jadi berpura-pura nggak dengerin karena kebosanan. Yang ketiga, kamu harus tetap sopan dan baik dengan siapapun. Ini hal wajar sih, dimana siapa yang mau berteman dengan orang yang nyebelin. Keempat, selalu menunjukkan empati dengan lawan bicaramu. Dengan berempati akan menunjukkan kalau kamu mendengarkan mereka dengan baik dan menghargai semua opininya. Yang kelima, cobalah selalu berpikiran terbuka. Keterbukaan pada komunikasi dengan orang yang berbeda dengan pandanganmu bisa menciptakan percakapan yang jujur dan produktif. Yang keenam, menghargai orang lain. Sebelum dihargai, kamu harus menghargai mereka terlebih dahulu. Dengan hal ini, kamu bisa menghargai orang lain dengan cara menjaga kontak mata dan mendengarkan secara aktif. Yang ketujuh, kamu harus menunjukkan rasa percaya diri saat kamu berkomunikasi. Soalnya, dengan percaya diri, kamu bisa meyakinkan lawan bicara kamu dengan hal yang akan kamu sampaikan. Yang kedelapan, kemampuan untuk memberikan dan menerima respon dari orang lain. Jangan lupa untuk memberikan respon baik atau respon jujur dan memberikan apresiasi sekaligus saran jika diperlukan. Jika posisimu sebagai penerima, kamu harus mendengarkan pendapat mereka dengan seksama dan berterima kasih atas pandangan yang mereka berikan kepadamu. Yang kesembilan, kamu harus tahu media atau waktu yang tepat untuk membicarakan masing-masing topik-topik yang akan kamu bicarakan. Misalnya, kalau kamu ingin membicarakan topik yang serius atau sensitif, akan lebih baik kalau kamu berkomunikasi secara langsung dengan empat mata atau via telepon. Kesepuluh, menghindari berbagai asumsi dan penilaian sebisa mungkin. Misalnya, ketika seseorang bertindak secara berbeda, kita tidak boleh secara buru-buru menyimpulkan cara yang dilakukannya salah atau tidak benar. Biasanya, asumsi-asumsi atau penilaian semacam itu timbul akibat berkembangnya sikap etnosentrisme dan stereotip dalam diri yang kerap menjadi hambatan komunikasi antar budaya. Yang ke-11 ataupun yang terakhir, mempelajari segala sesuatu
dari orang yang kita temui, terutama terkait dengan budaya dan subbudaya dari orang-orang yang kita temui sebelum memasuki situasi komunikasi. Untuk itu, ada baiknya kita berusaha untuk meluangkan sedikit waktu mempelajari budaya orang lain daripada memaksakan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan latar budaya yang berbeda, namun jika tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang budaya lawan bicara kita. Jika hal itu terjadi, biasanya dapat menyebabkan kesalahpahaman saat berkomunikasi. Nah, jika seseorang sudah sampai stres ataupun depresi yang diakibatkan culture shock, bisa langsung meminta bantuan ke pihak yang lebih profesional. Nah, pihak profesional akan memberikan layanan konseling individual. Seseorang yang memberikan layanan tersebut juga harus memperhatikan kompetensi yang dimilikinya, karena dalam mengatasi masalah ini tidak boleh sembarangan dalam memberikan layanan tersebut. Seperti keterampilan dan pengetahuan konselor yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di negara tempat kelompok berada berkaitan dengan perlakuan terhadap kelompok tersebut. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Keempat, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Kelima, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Keenam, memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi demi kepentingan klien. Ketujuh, menyadari batas-batas kemampuan dalam memberikan bantuan dan mengantisipasi pengaruhnya pada klien yang berbeda. Keterampilan kedua yaitu sikap konselor. Jika klien memiliki sifat atau kepercayaan yang salah atau tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka konselor boleh memodifikasi kepercayaan tersebut secara halus. Tetapi apabila kepercayaan klien berkaitan dengan dasar filosofi dari kehidupan atau kebudayaan dari suatu masyarakat atau agama klien, maka konselor harus bersikap netral, yaitu tidak mempengaruhi kepercayaan klien, tetapi membantunya untuk memahami nilai-nilai pribadinya dan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Nah, menjadi konselor antar budaya memiliki persyaratan menurut Lorion dan Paron tahun 1985 mengemukakan persyaratan konselor antar budaya yaitu: pertama, konselor harus terlatih secara khusus dalam perspektif multibudaya baik akademik maupun pengalaman. Kedua, penciptaan situasi konseling harus atas persetujuan bersama antara klien dan konselor, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan hubungan kerja terapeutik. Yang ketiga, konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi-situasi khusus klien. Keempat, konselor harus terbuka untuk dapat ditantang dan diuji. Kelima, dalam situasi konseling multibudaya yang lebih penting adalah agar konselor menyadari sistem nilai mereka, potensi, stereotip, dan prasangka-prasangkanya. Keenam, konselor menyadari reaksi-reaksi mereka terhadap perilaku-perilaku umum. Nah, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.